temen jual ke kita murah nih, 3 juta aja deh. Nanti lu danain buat Bante. Tapi barang ini hasil colongan. Anda danain nggak? Danain nggak? Berdana nggak hasil curian? Kenapa? Melanggar sila. Lalu kenapa orang mendanakan dana makanan berdaging? Itu kan hasil pembunuhan. Logiknya. Kalau barang, kita masih nggak tahu nih bekas colongan apa enggak. Ya kan? Tapi kalau namanya Anda dana daging ke biku, Anda tahu nggak ini hasil pembunuhan? Lihat nggak? Nggak. Dengar nggak? Nggak. Curiga nggak? Nggak. Tapi tahu nggak? Kenapa masih didanakan misalnya? Tanya kenapa? Tahu kenapa? Karena kebijaksanaan kita belum berpikir sampai sejauh itu. Tapi kalau hari ini kita belajar, benar juga ya. Kalau gua ngajak Bante makan seafood di depan, ya kan? Kan yang pasti ikannya, udangnya, kan pasti habis dibunuh punya. Tapi kan lu nggak lihat. Iya, tapi gua tahu nggak mungkin ikan itu hidup-hidup menyerahkan dirinya untuk dipotong. Setuju? Gua tahu kalau ayam goreng ini, ikan bakar ini, babi hong ini, babinya mesti dibunuh dulu. Gua tahu. Kenapa masih gua kasih? Jadi, kalau yang baik, berdanalah yang tidak hasil pembunuhan. Pertanyaannya lagi nih, kenapa masih ada yang berdana? Karena para biku tidak mengajarkannya. Di TikTok Anda akan ketemu, boleh. Saya bukan endorser, artinya saya bukan influencer. Beda kalau follower saya 10 juta orang. Ditonton ribuan orang, benar juga. Sekarang kita balik ya. Balik, Ibu Bapak. Di Indonesia ada nggak biku-biku yang populer? Kali ceramah ribuan orang. Ibu Bapak, berdanalah makanan yang bebas dari pembunuhan kepada para anggota sangga. Lebih didengar nggak daripada saya? Betul? Betul? Tapi mereka ngajarin gitu nggak? Enggak. Ketika ditanya umat tentang vegetarian, yang saya pernah nonton, 1-2 video, bikunya ngajarinnya, boleh karena Buddha mengizinkan. Asal tidak lihat, dengar, sama curiga. Jawabannya begitu. Tapi kalau dibalik, para biku ini menjawab, Ibu Bapak, danakanlah dana yang baik kepada para biku. Ibu Bapak tidak mendanakan hasil pencurian, bukan? Betul? Maka juga jangan danakan hasil pembunuhan kepada para biku. Logis. Jadi pesan ini satu, saya nggak mengatakan Anda 1000% harus vegetarian, tapi minimal tidak menolak. Itu dulu yang penting. Karena sesuai nggak dengan agama Buddha? 1000% sesuai. Karena Buddhis adalah agama yang tidak mendukung terjadinya pembunuhan. Tadi bacanya apa? Panatipata, Weramani, Sikabadang, sama Dami. Aku bertekad untuk menghindari pembunuhan. Ibu Bapak tahu nggak? Ada beberapa sutta yang lengkapnya itu atau panjangnya itu bukan cuma Ibu Bapak menghindari. Tidak menghindari pembunuhan. Tidak menganjurkan. Ya, tidak menganjurkan pembunuhan. Tidak menyebabkan makhluk lain terbunuh. Ada banyak sutta di mana Buddha menjelaskan tentang non-killing. Jadi ketika kita berupaya untuk mendukung praktik vegetarian secara tidak langsung, meskipun cuma setitik air di samudra, motivasinya menurut saya tetap bagus. Itu aja kata kuncinya. Lihat, dengar, curiga, itu masih bisa didebat. Saya sering balik ke apa yang Buddha sampaikan ke suku Kalama. Tahu kan? Biku Bante, guru A datang ke sini, bilang begini. Guru B datang ke sini, bilang gini. Kita mesti pegang yang mana? Memang di situ Buddha sangat jelas. Ya, salah satunya adalah renungkan apakah ini bermanfaat atau tidak.
soal boleh nggak boleh, ini menarik. Ini menarik. Boleh itu kewajiban atau hak? Hak. Hak. Mahasiswa boleh absen 3 kali. Apakah wajib dipakai? Sekali lagi kok, ini soal wisdom. Ya, apakah banyak biku Theravada yang vegetarian? Banyak. Boleh. Jadi mereka menggunakan haknya. Karena memang diizinkan, tapi kami memilih makanan non daging. Ini balik lagi, ini persoalan sejauh mana orang memaknai ajaran Buddha. Kita kalau pakai teks Jiwaka Sutta, oke lah, satu sisi benar. Tapi kalau kita mau lihat lagi berbagai referensi ajaran Buddha tentang tidak mendukung pembunuhan dan sebagainya, oh cocok juga. Menurut Ibu Bapak, kita mendukung praktek vegetarian itu bermanfaat apa tidak? Berusaha mengurangi pembunuhan. Sudah terjadi. Sekarang kan orang kemana-mana nggak pakai kantong plastik ya. Indomaret bayar ya. Ya, bahkan di Bali itu katanya sudah dilarang sejak lama. Kita diajak untuk bawa apa? Kantong plastik. Sudah sukses belum sih mengurangi sampah plastik? Susah. Apakah ibu-ibu belanja ke pasar utama bawa plastik bekas di rumah? Bawa kantong sendiri? Enggak kan? Tapi itu sebuah kampanye yang bagus nggak? Ya, kalau vegetarian adalah kampanye mengurangi pembunuhan makhluk hidup, apakah itu kampanye yang baik? Ya, kita dukung. Salah satunya ibu, nanti kalau dana makanan, kangkung, tahu, telur, tempe, toge, terong, apalagi berapa T itu. Itu. Orang lain tidak mendanakan seperti ibu, itu urusan dia. Yang penting, kita belajar di Dhamma kelas, itu supaya kita lebih bijaksana. Jadi ibu, sebaiknya kalau sudah mengerti ini, paham bahwa berdanalah sesuatu yang bebas dari pembunuhan, besok-besok dana makanannya yang tidak mengandung daging. Soal dimakan apa enggak kan, apa? Tanda tanya. Betul nggak?